Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arum Prawesti, dengan NIM 2110801057. Saya dari Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, dan saya dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum cadar dan isbal menurut Muhammadiyah. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Manusia dibekali oleh akal, pikiran, dan hati nurani sebagai bekal untuk menjalani kehidupan. Nah, dengan adanya akal, pikiran, dan hati nurani ini, kemudian manusia dapat berkembang dan memiliki insting rasa malu terhadap sesuatu pada dirinya yang menurut keyakinannya tidak boleh sembarang ditunjukkan kepada orang lain, yang sering kita pahami sebagai aurat. Kemudian dalam agama Islam, menurut Muhammadiyah, memiliki peraturan atau hukum dalam berpakaian. Tuntunan dalam berpakaian mengandung tuntunan kesopanan dan merupakan kebutuhan. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 59, dimaknai dengan jelas bahwa para istri Nabi, putri-putri, dan wanita-wanita mukminin diperintahkan untuk memanjangkan selendang penutup kepala ke bawah agar dikenal sebagai wanita Islami dan tidak diganggu orang. Selain itu, terdapat juga ketentuan untuk menutup aurat terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang dimaknai bahwa menutup aurat merupakan perkara yang wajib bagi laki-laki. Aurat yang dimaksud adalah bagian tubuh yang berada di atas lutut dan di bawah pusar. Apa yang di atas kedua lutut dan di bawah bagian pusar adalah aurat, menurut hadis riwayat Daruqutni. Sedangkan bagi perempuan, aurat yang dimaksud adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan sebagian tangan. Anak perempuan apabila sudah datang bulan, tidak pantas terlihat tubuhnya, kecuali mukanya, dan kedua tangannya sampai pergelangan tangan. Muhammadiyah yang mengusung paham Islam wasatiyah berkemajuan telah merespon berbagai persoalan kehidupan termasuk busana muslimah dan cadar. Dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 4, halaman 238 sampai 239 menyatakan bahwasanya tidak ada perintah dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk menggunakan cadar. Tanya Jawab Agama Suara Muhammadiyah nomor 13 tahun 2003 tentang aurat dan jilbab. Tanya Jawab Agama Jilid 7, halaman 58 sampai 72 juga mengandung pesan yang serupa. Demikian juga dalam Suara Muhammadiyah nomor 24 tahun 1993, Suara Muhammadiyah nomor 18 tahun 2003, dan Suara Muhammadiyah nomor 18 tahun 2009. Anggota Majelis Tarjih Wawan Gunawan Abdul Wahid menyebutkan beberapa ayat dan hadis terkait cadar. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, "Katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain tudung ke dadanya." Ayat tersebut menurut penafsir jumhur ulama, bahwa yang boleh nampak dari perempuan adalah kedua tangan dan wajahnya, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu an dan Ibnu Umar radhiyallahu an dalam tafsir Ibnu Katsir vol 6 51. Terdapat juga beberapa hadis pendukung, salah satunya yaitu dari hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini jelas menunjukkan wajah wanita bukanlah aurat. Selain daripada sumber Al-Quran dan As-Sunnah, Wawan juga menyelipkan bahwa pendapat jumhur ulama tentang cadar bahwa tidak ada dalil yang terkait langsung yang memerintahkan untuk memakai niqab ataupun cadar. Meskipun cadar tidak dianjurkan, Wawan memberi catatan agar kita selalu bertasamuh, toleran terhadap apapun pilihan orang termasuk salah satunya yang bercadar.
Lalu, bagaimanakah pandangan Muhammadiyah terhadap isbal? Isbal yaitu memanjangkan celana sampai bawah mata kaki. Isbal menurut Ibnu Arabi dan Al-Khattabi adalah memanjangkan dan menjulurkan pakaian hingga menutup mata kaki. Isbal yang disimbolkan sebagai kesombongan dan orang yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya walaupun sekecil biji zarah, maka ia akan diancam tidak akan masuk surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada hadis-hadis yang menunjukkan mutlak isbal di antaranya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bersabda, bagian atau kain yang berada di bawah kedua mata kaki tempatnya adalah neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari, bab kain yang berada di bawah kedua mata kaki tempatnya adalah di neraka. Nomor 5654. Ada juga yang diriwayatkan dari Abu Dzar, dari Nabi yang bersabda, ada 3 orang yang Allah pada hari kiamat nanti enggan berbicara, melihat, dan tidak akan membersihkan diri mereka dari dosa. Bahkan bagi mereka yang disediakan azab atau siksa yang pedih. Rasulullah mengulangi sabdanya tersebut sebanyak 3 kali. Aku, Abu Dzar, bertanya, ya Rasulullah, rugi dan hancurlah mereka. Siapa saja mereka itu, wahai Rasulullah? Rasul kemudian menjawab, yaitu al-musbil, atau orang yang melabuhkan pakaian atau sarungnya, dan orang yang durhaka sekaligus mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim nomor 253. Selain itu, terdapat juga hadis yang mengharamkan isbal karena motif kesombongan, yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjulur atau memanjangkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Berkata Abu Bakar, wahai Rasulullah, salah satu sisi kainku memanjang atau longgar ke bawah, kecuali bila aku menyingsingkannya ke atas. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau Abu Bakar tidak termasuk yang melakukannya dengan motif kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Masalah Pakaian, bab siapa yang menjulurkan kainnya tanpa disadari kesombongan, nomor 5651. Dari hadis-hadis di atas, dapat dipahami bahwa isbal adalah haram karena Allah mengancam pelakunya dengan api neraka, baik disertai kesombongan maupun tidak, sebagaimana riwayat dari Al-Bukhari di atas, namun terdapat beberapa komentar dari para ahli hadis tentang masalah ini. Jika siapa menjulurkan pakaian hingga menutup mata kaki tanpa didasari kesombongan, maka terdapat pengecualian di atas adalah dibebaskannya dari ancaman neraka untuk orang yang menjulurkan kain atau celana atau sarung di bawah mata kaki tanpa didasari atau bermotif kesombongan. Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa cadar dalam pandangan Muhammadiyah menyimpulkan bahwa tidak ada dalil yang terkait secara langsung yang memerintahkan untuk memakai niqab maupun cadar. Tapi terdapat juga yang menyatakan bahwasanya tidak ada perintah dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menggunakan cadar. Seperti dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis ini jelas menunjukkan bahwa wajah wanita bukanlah aurat. Namun, kita harus selalu bertasamuh, toleran terhadap apapun pilihan orang, termasuk salah satunya yang bercadar. Sedangkan isbal dalam pandangan Muhammadiyah dapat disimpulkan bahwa hukum isbal adalah mubah atau boleh dengan syarat tidak didasari oleh motif sombong. Juga jangan sampai kain atau pakaian, celana, dan sarung yang kita kenakan sampai menyentuh tanah. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga presentasi kali ini juga bermanfaat bagi kalian semua yang menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.